Jadi ini adalah satuan acara penyuluhan untuk dilakukan penyuluhan di masyarakat nanti. Jadi satuan acara penyuluhannya adalah kenali dan cegah penyakit gagal ginjal kronik atau GGK. Pokok bahasannya adalah menjaga kesehatan ginjal. Subpokok bahasannya adalah kenali dan cegah penyakit gagal ginjal kronik. Sasarannya pada masyarakat wilayah SM, RT 004, RW 004, tempat di belakang gereja Immanuel SM pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 dan waktunya pukul 11 sampai selesai kurang lebih sampai 30 menit. Kemudian tujuan dari melakukan penyuluhannya adalah pada wilayah OSM itu diharapkan semua peserta penyuluhan dapat paham tentang seperti apa itu penyakit gagal ginjal kronik dan bagaimana mencegahnya sehingga para peserta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik pada individu maupun pada lingkungan masyarakat lain. Kemudian tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan selama 1 kali 30 menit atau kurang dari 30 menit juga diharapkan semua peserta penyuluhan mampu untuk memahami pengertian penyakit gagal ginjal kronik, mengetahui penyebab gagal ginjal kronik, mengetahui tanda dan gejala terjadinya gagal ginjal kronik, serta mengetahui pencegahan dari gagal ginjal kronik. Dan materinya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan tentang tujuan khususnya. Materinya gini: pengertian gagal ginjal kronik, penyebab gagal ginjal kronik, tanda dan gejala terjadinya gagal ginjal kronik, serta pencegahan gagal ginjal kronik. Metodenya merupakan metode ceramah, kemudian ada diskusi tanya jawab, dan medianya hanya leaflet. Strategi pelaksananya 5 menit itu kita pembukaan, memberi salam, menjelaskan tujuan dan kontrak waktu. Kemudian 15 menitnya itu kita pelaksanaan menjelaskan materi-materi yang telah disiapkan tadi, itu menjelaskan pengertian gagal ginjal kronik, menjelaskan penyebabnya, tanda gejala, dan pencegahan. Kemudian 5 menitnya adalah tanya jawab mengenai materi yang sudah disampaikan, dan terminasi itu kita menyimpulkan bersama-sama. Kemudian evaluasi dan mengucapkan salam, kemudian kontrak kegiatan juga. Kontrak kegiatannya dulu baru mengucapkan salam untuk kegiatan selanjutnya. Dan evaluasinya itu persiapan materinya itu sudah siap 1 hari sebelum penyuluhan. Kemudian materi dipelajari 1 hari sebelum penyuluhan. Media sudah siap 2 jam sebelum penyuluhan. Tempat sudah siap 1 jam sebelum penyuluhan. Dan satuan acara penyuluhannya sudah siap 2 hari sebelum penyuluhan. Prosesnya, peserta datang tepat waktu, peserta memperhatikan penjelasan materi, peserta aktif bertanya atau memberikan pendapat, peserta dapat digunakan, media dapat digunakan. Prosesnya yaitu 1. Peserta datang tepat waktu, peserta memperhatikan penjelasan materi, peserta aktif bertanya atau memberikan pendapat, dan media dapat digunakan secara efektif. Lalu ini adalah materi penyuluhan mengenai penyakit gagal ginjal kronik. Ini ada pengertiannya, ada penyebabnya, kemudian ada juga tanda dan gejala dari gagal ginjal kronik seperti berikut. Serta ini adalah pencegahan gagal ginjal kronik. Dan terakhir ini adalah daftar pustakanya. Jadi teman-teman, setelah saatnya telah dilihat, jadi nanti kita akan pindah ke proses penyuluhannya. Proses penyuluhannya adalah nanti akan ditayangkan setelah ini. Ya Bapak Ibu, ya bagaimana kabarnya? Baik. Ya Bapak Ibu, perkenalkan, beta nama Rika ini, beta mahasiswa Dankim. Di sini beta akan melakukan penyuluhan tentang kenali gagal ginjal kronik dan mencegah gagal ginjal kronik. Untuk itu Bapak Ibu, beta minta
atau 25 menit itu atau bisa 30 menit untuk menjelaskan materi penjualan yang kita akan berikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita kalau Bapak Ibu bersedia untuk menerima informasi dari beta begitu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini beta ada sediakan materi untuk nanti beta bagikan ke Bapak Ibu supaya beta bahas Bapak Ibu bisa lihat penjelasan yang kita mulai ya, materinya tentang kenali dan juga penyakit gangguan kronis. Bapak Ibu di sini ada yang tahu kronis? Tahu Ibu. Tapi itu sini makanya ada yang saudara, ada yang penyakit, ada yang mengalami penyakit. Sebab itu kan ada kalau yang itu tandanya yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat gangguan ginjal kronis merupakan suatu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Bapak Ibu bisa lihat penyakitnya di dalam gambar tersebut. Jadi gangguan ginjal itu terjadi karena adanya penumpukan cairan-cairan atau saluran metabolisme, lalu ginjalnya ini tidak bisa bekerja lagi sehingga akan bisa menghambat proses ginjal untuk menyaring hasil-hasil metabolisme. Jadi Bapak Ibu sudah tahu tuh gangguan ginjal kronis itu kondisi gagal ginjal yang sudah lama, lebih dari 3 bulan. Kalau gagal ginjal akut itu pada 3 bulan. Kemudian kita lanjut di penyebab terjadinya gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini terjadi ketika penyakit diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, atau saluran itu meningkat dalam tubuh sehingga ginjal tidak mampu untuk menerima atau menyaring zat-zat yang ada dari diabetes itu maupun dari asam urat atau hipertensi sehingga ginjal bisa mengalami penurunan fungsi. Selain itu juga ada penyebab lain yaitu infeksi ginjal, kolesterol tinggi, dan merokok, serta juga ada batu ginjal. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pada gambar-gambar tersebut, gambar-gambar penyakitnya. Kemudian kita berpindah pada bagaimana mengetahui tanda-tanda gejala. Jadi Bapak Ibu kalau tidak merasa gejala-gejala yang dijelaskan ini, misalnya seperti darah tinggi, itu gejalanya. Gejala utama itu bisa gejala utama tinggi, ada yang kayak diabetes mellitus, habis itu perubahan frekuensi dan gula air kecil. Dan sehari misalnya kalau buang air kecil yang biasa buang air kecil mama tiba-tiba buang air kecil lagi sering atau buang air kecil itu pasti ada gangguan di ginjal, pasti ginjal mengalami gangguan. Kemudian adanya darah dalam urin, kalau Bapak Ibu tiba-tiba kencing ada darah, pasti Bapak Ibu mesti hati-hati karena itu bisa terdapat gangguan pada ginjal. Kemudian ada lemah dan sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit, tidak dapat berkonsentrasi, gatal dan sesak. Kemudian ada mual dan muntah, dan ada juga tanda seperti bengkak pada kaki dan pergelangan kaki. Kemudian ada juga tanda bengkak di kelopak mata. Ya Bapak Ibu, kita berpindah pada tanda dan gejala kronis. Bapak Ibu bisa lihat tanda-tandanya seperti tekanan darah tinggi, kemudian darah ini juga bisa jadi tanda gejala gagal ginjal kronis. Kemudian lihat juga ada perubahan frekuensi dan gejala misalnya kayak dia punya frekuensi mama biasanya, tapi tiba-tiba kalau tiba-tiba kayak isi banyak itu bisa jadi ada awal pada dia karena ini
kepala sakit, yang kadang-kadang macam itu darah tinggi. Oh, Darah tinggi, tapi saya tahu kenapa? kenapa? Gejala seperti itu pasti tapi itu pasti bakal mengalami ginjal. Pasti ada penyakit lain seperti kali bapak ada kurang gangguan pola tidur begitu, bapak kurang mengkontrol waktu tidur sehingga bapak sudah mengalami kesulitan tidur. Dia bapak membuat bapak menjadi lemah. Kemudian kalau pola tidur tidak bagus juga bisa membuat bapak punya tekanan darah itu juga meningkat gitu. Jadi belum tentu bapak mengalami penyakit seperti itu. Atau bahas nih kalau betul. Dan terakhir kita berpindah pada bila kronis. Itu bisa lihat pada terakhir yang pertama yaitu rajin olahraga atau beraktivitas. Misalnya bapak ibu sehari-hari melakukan aktivitas di rumah, memasak atau mencuci atau menyiapkan rumah, itu juga merupakan aktivitas yang sekaligus itu merupakan olahraga kayak olahraga gitu. Jadi bapak ibu kalau mesti sering-sering gerakan tubuh begitu supaya tubuh tubuh di dalam ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua itu bapak ibu minimal minum air tuh nanti itu bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian jika kalau foto minum air pun cukup itu mengikuti dengan atau kebutuhan itu bisa menyebabkan tubuh segar. Begitu juga dengan ginjal bisa bekerja dengan baik karena membuat kita mencari makanan itu bisa menjadi apa kayak tidak bekal gitu sehingga fungsi ginjal itu bisa bekerja dengan optimal karena tidak bekal. Kemudian fungsi ginjal minimal bapak ibu kalau ada rasa-rasa bagaimana gitu kalau mau pergi ke rumah sakit minimal bapak ibu bisa periksa ke dokter gitu seperti tes darah atau tes urin gitu untuk mengetahui bagaimana kesehatan juga perlu minimal 1 kali dalam 1 tahun atau berapa kali saya dari bapak ibu mau periksa bapak ibu. Kemudian tidak konsumsi obat anti nyeri tanpa anjuran dokter. Bapak ibu misalnya bapak ibu rasa sakit, rasa mau demam, bapak ibu rasa apa yang sakit di badan begitu, bapak ibu jangan rasa semua bapak ibu apa begitu. Bapak ibu juga perlu researching oleh dokter itu bapak ibu perlu searching karena kalau bapak ibu mengubah sekarang itu bisa karena dia punya akhir punya proses kan lama. Kalau betul minum baru cuma minum pada kasih reda-reda tapi betul sebenarnya punya komposisi kalau kamu punya indikasi untuk apa itu otomatis bisa menjadi bahaya bakal karena kalau minum tanpa anjuran dokter itu minum untuk kebutuhan sendiri itu juga kata pada tubuh kayak misalnya contoh seperti obat sirup pada anak itu kan karena sudah dilarang karena obat itu mengandung bahan yang dapat merusak ginjal. Jadi bapak ibu kalau beli obat ini bisa setting atau orang kesehatan yang mengetahui tentang kemudian yang itu menjaga kadar gula darah tetap normal. Bapak ibu biasa kalau makan itu makan manis-manis misalnya makan yang itu kan juga pemicu diabetes mellitus, gula darahnya bisa meningkat. Misalnya kalau sirup, ais, itu juga perlu perhatikan pola makan karena dari pola makan itu biarpun sedikit tetapi dia punya dampak tuh sangat besar pada tubuh. Kemudian gula darahnya juga bisa terjadi karena atau kurang beras. Atau yang tubuh tuh meningkat karena atau termasuk tubuh di dalam tubuh tuh banyak tubuh kalau beras sehingga itu bisa meningkat jadi keras di membuat gula darah tetap meningkat begitu. Kemudian terakhir itu menjaga berat badan tetap ideal. Ibu tadi sudah menjelaskan tadi tentang makanan kaya seperti makan nasi fast nasi padang atau kurang-kurang tadi makanan sekali itu juga bisa membuat obesitas. Obesitas juga bukan terhadap penyakit kronis karena itu berkaitan obesitas juga bisa dikatakan karena dengan
penyuluhan ini kita bisa mengetahui informasi tentang kesehatan ketong. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tanya atau mungkin merasa bingung atau mau tahu lagi tentang video ini, bisa persilakan kepada Ibu waktu yang kita ini. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya sesuai dengan pertanyaan hari ini. Itu kita memulai. Sekarang kan kamu mau lihat panas angin panas jalannya selalu di sini kan dianjurkan minum air putih 8 sampai 10 gelas per hari. Kalau misalnya orang yang terkena atau terpapar gagal ginjal kronis untuk mencegahnya, ataupun orang yang belum terkena dia harus mencegah. Bisa nggak sih dia minum lebih daripada 9 sampai 10 gelas per hari? Kalau yang sekarang dalam posisi panas nih, dia butuhkan air itu lebih daripada 10 gelas. Bisa nggak sih? Bisa. Saya langsung menjawab saja dari Instagram, mengapa orang dari panas atau yang tidak ada kena ginjal kronis, tapi pada waktu terkena matahari lebih banyak membutuhkan air minum. Ya, menurut saya kan kita kan tak langsung dengan sinar matahari, makan dari sinar saja biasanya dalam ruangan yang panas. Tapi kan kita punya keringat tuh akan keluar dari tubuh banyak juga. Otomatis kan cairan tubuh kita tuh kan berkurang. Maka itu juga kan reaksi untuk menggunakan air yang lebih banyak, sehingga supaya kalau ketemu kurang airan tubuh bisa akan terjadi dehidrasi. Maka air yang dibutuhkan, tapi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan saja. Jadi kalau mau minum air sesuai kebutuhan saja gitu. Ya, jelas. Ya. Kemudian ada dari Bapak Ibu yang bertanya juga, mungkin beta ibu beta mau tanya di sini ibu materi ini tentang susah berkonsentrasi. Kalau menurut ibu bagaimana tentang susah berkonsentrasi, kenapa bisa itu sampai seseorang bisa gagal ginjal kronis? Karena kan kalau susah berkonsentrasi ini kan yang aku tahu bisa karena pekerjaan, bisa karena sesuatu. Lalu kenapa di sini sudah bagaimana oh ya, Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu mengapa orang gagal ginjal kronis itu sulit berkonsentrasi, karena kan orang gagal ginjal kan ada yang dapat sulit tidur di rumah, ada juga yang merasakan nyeri di bagian punggungnya karena ada gangguan di ginjalnya, itu kan ginjalnya tidak dapat berfungsi yang baik, ada juga nyeri, sehingga itu juga mempengaruhi aktivitas dari seseorang tersebut yang mengalami kronis, sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi dan aktivitasnya karena ada beberapa hal seperti lemah, kan kurang tidur, asik nyeri, dia mengganggu konsentrasi seseorang tersebut. Jadi dari beberapa pertanyaan yang saya berikan, Ibu akan menjelaskan lagi. Oh ya. Jadi dari sini ada dikasihkan data tidak yang juga kan ini kronis nih. Di bagian pertama itu lagi berolahraga dan beraktivitas agar badan tetap segar. Nah, ini pertanyaan di sini, kalau pasien ini dia menderita gagal ginjal kronis, lalu dia punya bagian pinggang kan terasa kan tidak menderita. Kalau dia punya bagaimana sampai dia bisa olahraga sedangkan dia punya pinggang ini masih sangat sendiri, olahraga apa yang dapat atau bagaimana penanganan yang dapat ibu lakukan agar pasien ini bisa dapat mengikuti prosedur untuk dia itu mencegah ginjal kronis ini. Ya, jadi Ibu, ini kan materi yang saya berikan bukan semata-mata hanya kepada orang yang sudah mengalami ginjal kronis, tapi ini juga bagi orang yang belum terkena ginjal kronis namun memiliki risiko untuk terkena
kami kronis. Jadi usahakan bagi orang tersebut untuk melakukan aktivitas fisik maupun olahraga aktif juga, supaya dia punya tubuh itu bisa bekerja dengan baik, dia punya ada peregangan dalam tubuh begitu, dia punya tubuh bisa melakukan apa gitu, supaya dalam tubuh itu bisa bekerja dengan baik, karena namanya punya aktivitas berpikir yang mampu membantu menggunakan energi yang banyak gitu. Jadi ibu kan orang yang sudah kronis kan pasti kan sudah lama sakit, jadi dia pasti akan melakukan pengobatan seperti darah atau menerima pengobatan lain begitu. Ibu, apakah ibu mau kali rasa bingung begitu? Jadi bapak ibu, penyakit dalam kronis ini merupakan penyakit ketika ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik dalam waktu lebih dari 3 bulan. Jadi penyebabnya juga seperti diabetes, hipertensi, asam urat, gatal ginjal, kemudian gejalanya bisa berupa tekanan darah tinggi, itu merupakan tanda-tanda utama. Kemudian ada rasa sesak, mual muntah, bengkak, itu merupakan gejala dari gangguan kronis. Maka itu bapak ibu mungkin yang masih merasa sehat atau memiliki penyakit ini, lebih baik kita mencegah dari awal, mencegah lebih baik dari mengobati. Kita perlu melakukan beberapa hal yang saya sampaikan seperti olahraga, minum air, periksa tensi, minuman, satu kabur, tidak mengambil obat sembarangan, dan menjaga berat badan tetap ideal supaya kita punya tubuh ini tetap sehat. Karena kalau ada kelebihan dalam tubuh itu maksudnya ada kelebihan apa nanti itu bisa menjadi faktor itu terjadi sesuatu penyakit. Jadi bapak ibu atau punya tubuh ini merupakan kita punya aset utama, karena kalau aset satu mungkin apa yang ada di tubuh punya bisa hilang sekejap. Jadi utamakan kesehatan diri kita. Sekian dari penyuluhan. Terima kasih atas partisipasi dari bapak ibu dan penyuluhan dari saya. Terima kasih telah mendengar beberapa materi yang sudah saya sampaikan, dan juga telah bertanya